Kota Solo dikenal sebagai kota yang melestarikan kebudayaan Jawa. Banyak sekali kebudayaan Jawa yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia seperti batik, jamu, sekaten, keris, dan tari-tarian. Mungkin untuk kebudayaan domestik sehari-hari seperti fashion batik, konsumsi jamu, dan ritual sekaten relatif mudah dilestarikan oleh masyarakat. Namun, untuk budaya senjata seperti keris, pelestarian mungkin akan menerima tantangan. Museum mungkin akan memperpanjang kebudayaan ini. Tapi, sifat keris yang selalu dihubungkan dengan magis juga mendapatkan tantangan dari beberapa kepercayaan yang kontra terhadap daya pikat artefak yang indah ini. Saya penasaran mengenai kebudayaan keris dan memutuskan untuk mengunjungi Museum Keris. Lokasinya terletak di Jalan Bhayangkara nomor 2, Sriwedari, Kecamatan Lawewan. Saya dapat banyak informasi di museum dengan dipandu oleh guide museum. Pada saat berkunjung ke museum, mereka memberitahu makna-makna tersembunyi dan hal-hal menarik dari kebudayaan keris di Jawa. Sepertinya ini perlu disebarkan dan diketahui oleh orang-orang sekitar di negara saya. Keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia dan benda yang berasal dari Indonesia sejak 2005. Keris merupakan belati yang memiliki ragam fungsi budaya di kawasan Nusantara. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pongkel yang melebar. Keris kuno dan gaya dari Jogja memiliki bilai berkolok-kolok. Pusat ini juga dikenal dengan motif pemor atau di mesin yang terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Keris memang bukan sekedar senjata, bukan pula sekedar karya seni tingkat tinggi. Keindahan keris tidak hanya terletak pada pamor, dapur, dan juga keutuhan dari keris itu sendiri. Akan tetapi, lebih dari itu, keris selalu mengandung filosofi, di mana filosofi keris itu sendiri selalu terkait dengan sejarah dari keris itu sendiri. Konon, pada awal-awal naik tahta, Sultan Agung kerap memerintahkan Empu Ki Anom, yaitu empu keris kepercayaannya sendiri, untuk membuat keris Luk 3, dapur jangkung, dan juga para raja Jawa sangat sering memesan keris Luk 13 di akhir-akhir kekuasaannya. Dulu keris menjadi senjata dalam duel atau peperangan. Keris juga berguna sebagai benda pelengkap sesajian. Sekarang, keris adalah benda aksesoris dalam berbusana dan simbol budaya atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Untuk senjata, keris dikenal sebagai tosan aji. Ada satu panel relief Candi Borobudur dari abad ke-9 yang memperlihatkan seseorang memegang benda serupa keris. Tetapi benda itu belum memiliki derajat kecondongan dan hulu bilahnya masih menyatu dengan pegangan. Dari abad yang sama, Prasasti Karangtengah di Temanggung tahun 824 Masehi menyebut istilah keris dalam suatu daftar peralatan. Prasasti Poh tahun 904 Masehi menyebut keris sebagai bagian dari sesaji yang perlu dipersembahkan. Catatan Mahuan dari tahun 1416 Masehi dalam Ying Yai Shenlan menyebutkan bahwa orang-orang Majapahit selalu mengenakan belati yang diselipkan pada ikat pinggang. Tommy Pires, penjelajah Portugis dari abad ke-16, menyinggung tentang kebiasaan penggunaan keris oleh laki-laki Jawa. Deskripsinya tidak jauh berbeda dari yang disebutkan Mahuan pada abad sebelumnya. Berita-berita Portugis dan Prancis dari abad ke-17 telah menunjukkan penggunaan meluas pamor dan pemakaian pegangan keris dari kayu, tanduk, atau gading di berbagai tempat di Nusantara. Hingga kini keris berkembang dan memiliki masa-masa yang didukung penuh oleh masyarakat. Pada masa kini keris masih lestari karena ada pihak-pihak pendukung kebudayaan. Namun, masa depan keris masih dapat diperdebatkan
apakah menjadi potensi atau menjadi misteri. Tetapi hal yang paling penting adalah kita harus menghormat dan menghargai orang-orang yang melestarikan kebudayaannya.